Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 14. Mendaki puncak kenikmatan bersama Tasya. Mau ronde kedua apa istirahat dulu, Dek? Kataku iseng menggodanya. Bobok aja ya, Mas. Jangan sekarang ya, capek banget adeknya. Adek kan sudah milik Mas Adit seutuhnya. Kapanpun adek siap melayani suamiku yang gagah ini. Oke, sayang. Sini Mas peluk, tiduran di pelukan Mas ya. Selamat malam istriku. Selamat malam suamiku, jawab Cinta. Sementara itu di tempat lain. Suara dentuman musik elektrodisco yang dimainkan oleh disc jockey. DJ Ronald sapaan orang itu, di kalangan para pecinta dugem. Nama DJ Ronald meroket dan melesat, karena kepiawaiannya membawakan musik dari beberapa genre. Kemudian ia gabungkan dengan elektrodisco, sehingga saat itu nama DJ Ronald bak magnet, dan sangat fenomenal. Menyedot animo para pecinta dugem. Begitu juga dengan Tasya. Ia bukanlah anak kemarin sore dalam dunia dugem. Komunitasnya setiap weekend, atau momen-momen tertentu selalu hadir menyaksikan penampilan DJ Ronald, yang sedang naik daun. Dan banyak digandrungi oleh kaum hawa di dunia malam dugem. Malam ini, Tasya yang beberapa hari lalu kesal dengan sikap dan keberadaan Adit. Lelaki yang ia anggap sebagai kekasihnya. Ia datang sendiri ke tempat ini, tidak bersama teman-teman komunitasnya. Minuman yang ia tenggak dan tai kotok seketika membuatnya naik. Ia melantai bak orang kesurupan tanpa lelah, dengan berteriak-teriak histeris memanggil nama Adit pujaan hatinya. Kepalanya kadang menggeleng-geleng, dan terkadang mengangguk-angguk mengikuti irama musik DJ Ronald. Melihat ada cewek cantik dan seksi sedang turun melantai sendirian, membuat pria-pria yang melihatnya, banyak yang ingin menemaninya melantai. Salah satunya Robby. Ia kebetulan malam ini datang ke tempat hiburan itu, untuk melupakan masalah hidupnya beberapa hari ini. Sejak kejadian beberapa hari lalu. Sejak ia mengetahui kabar kehamilan Cinta, dan kabar kaburnya Cinta. Membuat pemuda itu mengalami kesepian. Kehidupannya berubah 180 derajat, menjadi lebih liar dan semakin terperosok dalam dunia malam. Beberapa PL bahkan menjadi langgan tetapnya, untuk memenuhi hasrat nikmatnya. Narkoba menjadi barang yang menemani kesehariannya, kadang tak jarang ia pernah ikut membantu memasarkan barang haram itu. Cewek itu bukannya Tasya. Cewek tempo hari yang pernah aku tolong saat akan dirampok. Wah kebetulan nih dapat cewek tajir. Malam ini aku mesti dapetin dia. Hahaha, pikir Robby menyeringai. Ia pun melangkah turun melantai mendekati Tasya, yang sempat diapit oleh dua orang cowok. Begitu ia telah dekat Tasya, ia kemudian menarik tangan Tasya dan langsung mencium Tasya dengan penuh nafsong. Dan dibalas oleh si wanita dengan pagutan yang penuh gairah pula. Dua cowok yang berusaha mendekati Tasya, seperti tak terima. Karena tiba-tiba ada pria tak dikenal yang menyerobot mereka. Hei! Cewek itu sedang melantai bersama kami. Kenapa kamu langsung main serobot? Hardik pria berbadan tegap marah kepada Robby. Dia ini pacarku. Mau kalian apa? Gue ladeni sekarang. Kalian belum tahu ya ini wilayah gue. Enyah kalian dari sini, sahut Robby mengancam balik. Ia tak kalah gentar sama sekali dengan hardikan pria tadi, bahkan ia mengancam balik mereka berdua. Beberapa orang yang mengenal Robby seakan ingin mendekat. Membuat kedua pria itu sedikit gentar, dan mundur teratur menghindari masalah dengan Robby. Beberapa saat kemudian Robby memapah Tasya, dan mendudukannya di mobil BMW 7 Series warna putih yang ia bawa. Lalu dengan senyum seringai bak serigala berbulu domba, ia memacu kendaraan itu menuju ke rumahnya yang selalu sepi. Hahaha. Gue udah bosen dengan PL. Mumpung ada Tasya cewek cantik, seksi dan tajir. Beruntung banget gue malam ini, gumamnya senang. Pof Robby. Saat ini kami telah berada di dalam mobil mewah, mobil BMW 7 Series warna putih. Di samping kiriku ada seorang wanita cantik, yang tidak lain adalah pemilik mobil yang ku kendarai ini. Ia duduk bersender dengan tubuh yang lemas. Serta kesadarannya yang tinggal beberapa persen saja. Ia menoleh ke arahku dengan pandangan mata yang sayu dan kosong, ia bicara di bawah alam sadarnya. Dit, kemana saja kamu sih? Kamu jahat, Dit.
Jahat sama aku, racau Tasya sedih. Aku sempat kaget mendengar celotehan Tasya barusan. Entah siapa pria yang ia maksud, tetapi aku mengira pasti itu nama pacarnya. Aku hanya memberi senyum, dan tetap fokus mengendarai kendaraan. Tetapi sesekali aku melirik ke arahnya, dalam hati aku berdecak kagum sama kecantikan yang dimilikinya. Perfect banget nih cewek, cinta mah lewat. Jadi nggak sabar, pengen ngerasain ngegenjotnya. Godaan iblis bertanduk, mulai merasuk di pikiranku. Masa bodoh dengan moral, etika dan perasaan orang lain. Yang penting aku harus bisa menjadikannya ladang uangku, sekaligus menjadi budak kenikmatanku selamanya. 10 menit kemudian, mobil yang kukendarai telah sampai, dan telah kumasukkan ke dalam garasi rumahku. Aku membantu Tasya untuk keluar dari mobil, dan memapahnya menuju ke kamarku. Terbesit ide gila untuk menjadikannya budak kenikmatanku, menjadikan ia sumber uang untukku. Gue mesti rekam nih, biar dia nggak berani melapor ke polisi. Biar dia malu, ia bukan dipaksa nikmat melainkan sedang digenjot nikmat dengan suka sama suka, dan menikmatinya. Aku perlu memberinya obat parangsong. Jika ia sadar, rekaman video ini yang akan aku tunjukkan padanya. Langkah pertama adalah memberinya obat itu, yang pernah sukses kugunakan untuk menaklukkan cinta. Yang sangat kuat bisa bertahan sampai 12 jam. Langkah kedua adalah menyingkirkan apa yang menempel di badan Tasya, hingga gak ada lagi yang menghalangi. Langkah ketiga mempersiapkan handycam, atau video recorder untuk merekam semua kejadian nanti. Yang akan menjadi senjataku, untuk menjerat dan menjebak. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, aku kemudian menjalankan rencana step by step dengan mulus. Sayang, minum dulu ya. Ucapku, sambil menyodorkan segelas minum yang sudah kucampuri. Ia mengangguk, dan langsung menghabiskan minuman itu. Aku juga minum supaya menaikkan hasratku, dan bisa bernikmat lama dengan Tasya. Sambil menunggu yang diminum bereaksi, aku segera menyalakan handycam yang kuarahkan ke tempat tidur. Sehingga angle yang didapat akan bagus dan jelas. Setelah bereaksi dalam tubuh Tasya, nafasnya mulai terengah-engah. Sorot matanya sayu dan kosong, menandakan ia sedang dilanda gairah yang sangat hebat. Dit, aku kangen memadu nikmat denganmu. Jangan pergi lagi ya, jangan tinggalkan Tasya. Ocehnya tak sadar, menganggap aku seperti kekasihnya. Sambil menciumku, ia mulai meloloskan yang menempel di badanku, dan pernak-pernik lainnya yang menempel di badanku. Sehingga aku benar-benar polos. Pagutan kami terhenti, ketika ia mulai meliuk-liukan tubuh indahnya. Tasya bertingkah bagai penari nikmat. Sambil ia menanggalkan semua yang menempel di badannya hingga polos. Kamu suka kan, Dit? Ucapnya sangat manja penuh hasrat. Aku diam dan hanya mengangguk. Yang membuatku semakin melongo. Ia menarik kedua tanganku dan menempatkannya di kedua dadanya yang indah. Sayang, mainin yang kencang, Dit. Racaunya, menyebut nama pria itu. Dia makin liar. Apa memang setiap Tasya bernikmat selalu ia yang mendominasi? Ikuti saja permainannya, toh justru lebih enak. Kalau begini gue bukan di pihak yang salah, gumamku dalam hati. Aku ikuti saja kemauannya. Ku jalankan tugasku untuk menyetujui dan melaksanakan keinginannya. Tasya semakin belingsatan, dengan nafas yang tak beraturan. Rambutnya tergerai acak-acakan, dengan keringat yang mulai membasahi tubuhku. Oh, sayang. Enak. Terus Dit, Tasya mau sampai. Aku saking gemasnya mendengar dia menyebut nama Dit, semakin mencengkram keras kedua tit intinya Tasya, tanpa mempedulikan bahwa ia kesakitan atau tidak. Dan tidak berapa lama, ia menggeliat dan menggelinjang, seperti cacing kepanasan. Tasya mendapatkan puncaknya. Oh, Dit. Tasya, sampai puncak nih. Tasya ambruk menindih tubuhku, dengan nafas yang tersengal-sengal. Aku memberikan kesempatan ia mengatur nafas, dan beristirahat sejenak. Aku membalikkan Tasya. Kini kami berganti posisi, aku di atasnya. Setelah puas saling pagut, aku terus meluncur turun menjelajahi dua titik intinya. Tanpa membuang waktu, segera ku caplok melon yang besar itu. Dit! Ah! Mendengar rengan liar Tasya, hasratku sudah diubun-ubun. Tanpa memberikan waktu jeda untuk Tasya beristirahat,
kini aku telah memposisikan diri di atasnya. Aku genggam kebanggaanku, yang kini telah berada tepat di pintu pendakian, menuju ke puncak kenikmatan. Sambil melandaikan dulu jalan yang akan kudaki, aku menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ku kumpulkan energiku di kebanggaanku, yang kini semakin menjulang dan kokoh. Aku lebarkannya, kemudian ku tekan perlahan, tapi dengan tenaga untuk membuka pintu perjalanan. Setelah terbuka dan mantap, aku membuka pintu pendakian. Bless! Teriak kami berdua bersamaan. Saat kami berdua memulai pendakian, yang begitu indah dan nikmat. Aku mendiamkannya sejenak. Sambil mendengarkan alunan lagu dan suara penyanyi idolaku, yang kusetel di ponselku. Perlahan aku mulai mendaki perjalanan, berasa sekali sempit jalan yang kutempuh. Walau Tasya sudah berkali-kali ditempuh orang lain, tapi aku serasa dicengkeram dalam perjalanan nikmat ini olehnya. Aku terus menggenjotnya, pendakianku semakin aku percepat. Dengan segala kemampuanku dalam menjalankan tugas. Dit! Enak! Desah Tasya semakin mengeratkan tangannya, ia pasrah mengikuti pendakianku menuju puncak. Buah melon yang dibawa Tasya, berguncang-guncang mengikuti kuatnya pendakianku. Oh, Dit! Aku mau sampai lagi. Aku yang sedikit lagi akan sampai, terus saja mempercepat pendakian. Menyusul Tasya yang sudah sampai di puncak yang kedua kalinya. Nafasku semakin berat, dan tubuhku bergetar hebat. Menandakan sesaat lagi, aku akan menggapai puncak kenikmatan sesungguhnya. Dan setelah beberapa kali meloncat-loncat, untuk melewati pendakian dan perjalanan yang menguras tenaga. Kuhujamkan kebanggaanku sedalam-dalamnya hingga aku mengerang berat. Tasya seakan pasrah dan tak bisa berpikir, ia bahkan tak sadar meracau meminta Adit untuk segera menyelesaikan tugasku, dan segera singgah di puncak tertinggi. Aku mengerang dengan histeris, sambil menyebut nama gadis itu. Argeg. Tasya. Aku sampai. Tubuhku ambruk di atas Tasya. Letih dan sangat terkuras seluruh energiku, setelah berlari dengan sangat liar. Hingga sampai di puncak tertinggi dalam kenikmatan. Aku diamkan kebanggaanku, yang masih tertanam di dalam keindahan dan kenikmatan suasana puncak. Tubuh kami berdua tanpa ada jarak, keringat kami berdua bercucuran. Masa bodoh, mau jadi apa enggak dia, yang penting dia sudah jadi milikku. Kalau jadi, ya aku tinggal kawinin saja, mana cantik dan kaya lagi. Aku tidak bakalan susah lagi pokoknya. Sungguh beruntung hidupmu, Robi, kataku membatin. Beberapa saat kemudian kebanggaanku menyusut. Dan dengan sendirinya keluar, beserta mineral yang terkandung di dalamnya. Dan aku pun rebah ke sampingnya, menenangkan nafas yang tak beraturan, sambil menikmati indahnya suasana puncak. Pof Tasya. Suasana pagi yang begitu cerah. Sinar matahari yang menembus tirai kamar, membuatku membuka mata. Kesadaranku masih belumlah pulih, dengan mengerjap-ngerjapkan mata. Aku mulai melihat sekeliling ruangan ini. Tetapi yang kulihat kenapa ruangan ini sangat asing, dan berbeda dengan ruangan kamarku. Sedang berada di manakah aku sekarang? Tanpa menyadari keadaanku yang polos sama sekali. Tetapi, akhirnya terjawab kecurigaan dan kebingunganku. Saat aku melihat ke samping kanan, ada sosok lelaki yang sama polosnya denganku, sedang tertidur pulas memunggungiku. Tubuhnya seperti Adit, kekar dan berotot. Apakah semalam aku memadu nikmat dengan Adit? Apalagi setelah memastikan, aku pun dalam keadaan polos sama sepertinya. Aku jadi tersenyum mengingat semalam. Aku begitu puas memadu nikmat dengan Adit. Bahkan semalam tanpa khawatir, aku memintanya untuk keluar di dalam. Duh, beda banget kamu, Dit. Selama kita memadu nikmat, baru kali ini kamu aktif. Bahkan bikin aku terlena mengikuti apa kemauanmu. Tidak seperti biasa kamu pasif, dan hanya menurut apa yang ku mau. Kataku bergumam dalam hati. Belum hilang rasa senangku. Aku berubah kaget dan marah, ketika tiba-tiba sosok itu berbalik badan dan menghadapku. Mataku terbelalak, mulutku menganga. Seakan tak percaya atas apa yang telah terjadi. Aku yang sempat terbengung diam tak bergerak beberapa saat. Langsung menutupi tubuhku dengan selimut, dan menampar serta memukuli wajah pemuda itu. Mendapatkan tamparan dan pukulanku, membuat pemuda itu terbangun.
dan bereaksi memegangi tanganku, yang terus mencoba memukulinya. Bajingan kau! Jadi semalam kau telah memperkao. Makiku kasar, sambil berteriak kencang. Tenang, tenang dulu, Syah. Aku bisa jelaskan semuanya, ucapnya mencoba menenangkanku. Tangannya terus menahan tanganku, supaya tidak memukuli dirinya lagi. Aku hanya bisa menangis. Air mata tak sanggup lagi kubendung. Menyesal, aku sangat menyesal. Kenapa aku semalam sampai lupa, dan bayangan Aditlah yang semalam sedang menikmatiku. Bajingan kau! Kupastikan kau akan lama mendekam di penjara. Lepaskan tanganku. Aku tidak sudi kau sentuh aku, ancamku pada pemuda itu. Hahaha. Lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia berkata, silahkan saja kau mau tuntut aku ke polisi atau kemanapun. Robi tidak akan takut, apalagi semalam, bukannya kita melakukannya atas dasar suka sama suka, dan aku tidak merasa memperkao. Keparat. Berani benar kau bilang aku semalam melakukannya tanpa ada paksaan. Tunggu saja dalam waktu 24 jam, kupastikan kau pasti ditangkap. Lepaskan bangsat. Teriakku kesal dan marah. Gak usah repot-repot, Neng Tasya. Kalau kau nggak percaya, aku ada buktinya. Kalau semalam kita melakukannya dengan penuh cinta, jawabnya tenang. Lalu ia berdiri mengambil handikem, yang ternyata semalam ia merekamnya. Dan kemudian ia memperlihatkannya kepadaku. Lihat baik-baik, Neng Tasya, siapa yang memperkaos? Tantangnya. Justru dengan video ini aku bisa bikin kau tidak berharga lagi. Bahkan bukan cuma itu, keluarga MU akan malu dan kecewa padamu, jika sampai melihat rekaman ini. Mereka pasti malu selamanya. Tangisanku meninggi, aku mengutuki diriku sendiri yang begitu bodoh, masuk jebakan pemuda ini. Menangis tidaklah menyelesaikan masalah, Syah. Aku punya penawaran untukmu, itu pun jika kamu mau, katanya tenang dan merasa di atas angin. Jadilah kekasihku. Dan kupastikan rekaman video ini akan aku hapus, dan kamu akan aman. Kenapa aku ingin kau menjadi kekasihku? Karena aku menyukaimu sejak kejadian malam itu. Tetapi itu terserah kau yang memutuskan. Jika kau menolak siap-siap saja rekaman kita akan beredar di internet. Kau ternyata licik dan pengecut, Robi. Sindirku sinis. Kau ingin memanfaatkanku dengan jebakan murahan ini. Silahkan saja kau sebar rekaman video ini. Aku tidak takut. Kau siap-siap saja masuk penjara, bahkan bersiaplah menemui malaikat kematian, ancamku tegas. Aku lalu berdiri berusaha mengambil pakaianku, tanpa menghiraukan ancaman dari Robi. Sebaliknya, Robi justru menjadi bingung, dan mati langkah untuk menjebak dan memanfaatkanku, ia hanya melongo dan diam. Setelah selesai berpakaian, aku meminta kunci mobilku sambil berkata, hei, kalau mau jadi bajingan jangan amatiran seperti ini, aku bisa saja menghabisimu hari ini. Camkan kata-kataku ini. Hardiku tegas. Aku lantas meninggalkan rumah Robi, sambil menelpon seseorang untuk menghabisi Robi. Jangan harap kamu bisa memanfaatkanku. Tunggu saja apa yang sudah kau perbuat, akan mendapatkan ganjaran setimpal. Bersambung.